kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo dibaca keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-22, Jalan menuju surga. An Abi Abdillahi Jabir ibni Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallatul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'ada khulul jannah qala na'am rawahul Muslim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis pendek tapi kembali lagi penjelasannya yang luar biasa ini. Dari Abu Abdillah Jahir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa laki-laki ini tidak diketahui siapanya, ya kan? Lalu ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika aku melakukan sholat fardu, sholat wajib, kemudian puasa Ramadan, puasa wajib juga, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tidak menambahi aturan, ini nanti surga." Seperti ini kuncinya mungkin ya. Ya. Baik. Sekarang apa yang bisa kita lihat dari keseluruhan ini? Yang pertama, sebenarnya ini dari kemarin-kemarin ya. Bertanya kepada orang yang tepat, ya kan? Bertanya kepada otoritas atau orang yang punya kewenangan yang tepat terkait dengan kegalauan diri, ya, enggak apa-apa bertanya, ya kan? Dah, ini ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, pas sekali, ya kan? Terus yang kedua, jalan menuju surga. Apa saja? Rasulullah menyampaikan seperti ini, ya kan? Sekarang kita satu persatu. Sholat wajib. Sholat wajib kita ketahui secara umum baik seperti itu, ya kan? Kalau kita perdetil lagi, kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu, kan ada kajian ibu-ibu. Terkait dengan bacaan bismillah di Al-Fatihah dan jawaban amin dari jamaah. Apakah itu, kalau bismillah jelas ya. Kalau misalkan ada yang, ternyata ibu juga ada yang tidak tahu bahwa bismillah itu ada yang masuk ayat pertama, ada yang termasuk bukan ayat. Kalau bukan ayat berarti tetap 7. Al-Fatihahnya pecahannya atau gimana kita harus tahu, ya kan? Masalah
yang meyakini bismillah itu ayat pertama, terus saat menjadi imam dibaca atau tidak dibaca atau dibaca pelan, itu tidak masalah. Ini kan? Tidak masalah. Tuh, terus yang kedua menariknya, amin Pak Manto. Posisi amin ini gimana Pak Manto? Hah? Iya, amin. Nah ya, apakah bukan menambah-nambahi bacaan sholat? Bukan artinya kan, ya kan Allah meridhoi. Iya, di Al-Fatihah kan tidak ada aminnya. Iya. Oh, Turunannya pun nggak ada. Iya, tidak ada. Teksnya pun nggak ada. Aku tanya sederhana dari ibu-ibu kemarin. iya. Kalau amin gimana? Kan tidak ada. Sedangkan kita tidak boleh menambahi. Gimana? Coba. Oh nggak ada keterangan. Setahu saya kan aminnya dari Rasulullah waktu Isra Mi'raj gitu ya. Saya mungkin kalau salah mau dikoreksi. Tuntunan sholatnya kan Rasulullah Isra Mi'raj itu kemudian bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah mendapatkan selama Isra Mi'raj, berdiri, rukuk, sujud, semua termasuk mungkin bacaan sholatnya itu. Selain sudah selain apa yang kita pelajari di sini ya, ada teksnya, ada salah satu yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu perilaku Rasulullah. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah terkait dengan aturan sholat. Apa hadisnya Pak Manto? Ingat tadinya? Solu ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Nah mungkin saat itu pernah mengingatkan itu masalah. Saya sudah berkata, amin gampang, kamu NU asal. Oh ya, ya itu. Jadi gimana ya? Mungkin ini perlu kita belajar lagi kan. Oh iya, ternyata ada dasarnya bacaan amin itu, iya kan? Terus sekarang dikeraskan apa tidak dikeraskan? Aminnya Aminnya dikeraskan apa tidak dikeraskan? Dikeraskan. Nah, ternyata ketika saya sholat di Cina, hanya saya satu-satunya yang ngomong amin. Awal sholat subuh misalnya, sholat subuh kan mereka awal-awal dulu, saya tahun 2008 2009 awal-awal saya ke sana kan tidak ada musola kan, mereka sholatnya itu menyewa di satu kamar apartemen terus jadikan musola. Di situ ya kita sholat subuh terus ngumpul itu ya, situ ya pertama kali sholat subuh amin, saya sendiri ya amin. sama-sama, maksudnya warga sana atau Campur. Tapi kebanyakan setengahnya ekspat. Jadi orang pedagang memang. Ya kan di lingkungan pedagang kan. Nah itu ya saya sendiri. Terus saya belajar oh ternyata mazhabnya lain. Ya, oh berarti. Saya belum ngerti. Hasilnya ambil itu imam itu ada apa enggak? Atau amin sholat bersama. Hah? Kenapa? Ada. Ada. Nah itu ya. Jadi seperti itu tergantung. Nah, kalau di Mekah waktu haji, amin ada enggak? Ada, ya kan? Makanya itu tergantung madhabnya, ya kan? Nah sekarang terus gimana kok ada ini ada itu, ya kan? Ternyata di dalam sholat, sekarang definisi sholat apa kemarin? Masih ingat? Sholat adalah mulai takbiratul ihram sampai salam. salam, kan? Perilaku, tindakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ya kan itu. Terkait dengan kalimat tersebut ada yang namanya nanti rukun, sunnah, satu lagi saya lupa namanya ini.
Wajib ya? Rukun sholat, wajib sholat. Wajib sholat. Oh iya, wajib sholat tengah ini, wajib sholat. Nah, treatment perilaku kita terhadap ini gimana? Oh, satu lagi. Nanti gradasikan. Rukun, wajib, sunnah, larangan. Yang wajib kita tahu seharusnya semuanya. Nah, ini apabila tidak dikerjakan maka batal sholatnya, ya kan? Kalau ini dan ini masih ada sujud sahwinya, sujud lupa, sujud sahwi, sujud sahwi, atau tidak dikerjakan juga tidak masalah, ya kan? Nah, ini ada larangan. Yang dikerjakan malah tidak boleh. Ini harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan batal sholatnya. Kalau ini dikerjakan batal sholatnya. Ya, contoh misalkan melihat ke atas, ya kan, tanpa udur segala macam ya, melihat ke atas ini batal sholatnya, nggak boleh. Ini ada larangan sholat misalkan takbiratul ihramnya berlebihan, nah seperti ini ya, itu ya kan, seperti itu. Nah gitu kita harus tahu. Nah, ini di mana posisinya? Yang wajib kita kerjakan hanya takbiratul ihram, bacaannya saja. Terus gerakannya sudah selesai sampai salam. Salam itu pun yang wajib yang mana? Kanan. Hanya ke kanan saja, ya kan? Sebelahnya enggak. Udah itu rukun sholatnya. Sisanya nanti pelajari sendiri, ya kan? Mana yang mengharuskan ketika kita tidak menjalankan ada konsekuensi, sujud sahwi. Mana yang tidak melakukan tidak masalah. Ini gampangnya seperti itu. Ini yang kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Kalau tidak dilakukan tidak masalah. Okay. Ini kalau rukuk sengaja waktu ikut imam itu termasuk kalau sudah ketinggalan berarti rukuk. Iya, waktu rukuk sudah sami Allah liman hamidah. Kadang orang kan nggak sadar dia lambat imam sudah sami Allah. Itu sudah terhitung batal nggak? Nah, itu seperti itu. Nah, ketinggalan 2 kali gerakan sholat kan, iya kan? Dia masih berdiri, makmum masih berdiri, imam sudah rukuk dan imam sudah i'tidal, iya kan? Kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Ketinggalan 2 kali. Ini maksud saya tadi sudah bukan masbuk. Ini sudah ngikutin. Iya, dan itu. Nggak sadar sudah. Begitu masih baca Fatihah masih itu terlambat. Begitu ngangkat sini rukuk. Nah, ikut telat. Oh, nah sekarang kembali lagi. Iya, kembali lagi dulu sebentar. Itu nanti berjamaah. Sekarang yang sendiri. Ya, sekarang sendiri. Yang rukun itu yang mana? Jadi kan takbiratul ihram, suaranya saja. Makanya itu keraskan suaranya. Nah, keraskan sampai sejauh mana? Sampai terdengar diri sendiri saja. Ya kan? Enggak boleh malah enggak boleh di dalam hati. Cuman kecap-kecap ini. Nah, ini kurang pas lah. Kurang suara. Terus gerakannya gimana? Kalau gerakan sunnah malahan. Gerakan takbiratul ihram itu sunnah. Yang tidak kerjakan enggak masalah. Ini juga sunnah, ya kan? Dan ini rukun. Setelah takbiratul ihram al-fatihah. Ini khusus sendiri loh ya. Ini masih kita bahas sendiri. Al-fatihah wajib, gerakan rukuk wajib, i'tidal. Sampai salam, 1 kali salam kanan, itu adalah rukun sholat. Ya kan? Selain dari itu bukan rukun sholat. Selain dari itu adalah ini, termasuk yang 3 ini. Ya kan? Paham ya? Ya. Jadi kalau itu sudah ditegakkan, ya sudah, itu namanya sholat. Nah sekarang satu dulu, itu untuk sholat sendiri. Kalau sholat jamaah, Al-Fatihah menjadi gimana?
Iya. Al-Fatihah menjadi gimana? Sunat LOTR bagaimana itu menurut makmum ya? Iya toh, makmum, bukan imam. Kalau imam wajib. Masbuk. Ayo, bagi makmum. Turun satu sujud rukuk. Karena pengaruh nanti berpengaruh ke keilmuan kita terkait dengan status Al-Fatihah ini terpengaruh sama gerakan. Ini kan, yang satunya Pak Manto ngotot menyelesaikan Al-Fatihah, ya kan? Pak Budi tidak perlu, ya kan? Gimana? Yang mana Pak Manto? Perlu. Hah? Tidak perlu. Imam saja. Ya, gitu imam, ya kan? Terus masih gak ngomong Sekarang gini, kembali lagi. Kalau kita sholat sendiri, seperti ini sudah. Kalau kita sholat jamaah, ada dua posisi kita yang harus kita ketahui. Satu sebagai imam, yang kedua sebagai makmum. Sebagai imam gimana? Ya, harus ini. Ya kan? Harus. Kalau sebagai makmum, bahkan tanpa salah satu gerakan sholat pun, sholat kita masih diterima. Contoh, masbuk. Iya kan? Tanpa rukuk misalkan langsung itidal, walaupun tidak terhitung satu rakaat ya, tapi kan tidak masalah. Sekarang kita bahas posisi Al-Fatihahnya dulu. Gimana Al-Fatihahnya? Yang wajib bagi makmum apa loh? Ya takbir satu, ya benar itu. Yang wajib bagi makmum apa? Satu takbir, benar Pak Agus. Yang kedua? Amin. Ya kan? Walaupun amin tergantung ya, secara sini tergantung ada. Jadi keumumannya amin kalau di kita di Imam Syafi'i adalah hal yang diperbolehkan, bukan diwajibkan sih apa ya? Yang diutamakan ketika menjadi imam di sini. Ya kan? Jadi makmum. Ya kan? Selainnya enggak. Takbiratul ihram mengikuti imam, tidak baca apa-apa sampai salam. Ya mungkin diperbolehkan. Oh, tahiyat awal ya. Yang wajib itu. Ya, tahiyat awal. Itu ya, tahiyat awal wajib. Nah, satu lagi ketinggalan. Iya, tahiyat awal. Yang tahiyat akhirnya sunnah. Tahiyat awal sampai mana Pak Manto? Tahiyat awal sampai mana? Sampai mana? Ya, tahiyat awal itu sampai mana? Karena ini statusnya wajib. Wajib ya. Dalam khawatir Rasulullah terakhir. Dapat keluarganya. Wa ala alihi. Sampai syahadat atau kan sampai keluarganya. Iya. Muhammad wa ala ali Muhammad misalnya. Itu masuk enggak? Sampai hanya Rasulullah atau masuk keluarga? Ayo Pak Manto, bingung Pak Manto ya. Ya kan, itulah menariknya fikih. Ya kan? Nah, kalau saya, Pak Manto gimana Pak Manto? Sampai keluarganya. Sampai keluarganya. Masuk keluarga. Iya. Kalau saya sampai syahadat toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah sampai sini kalau saya. Wa alinya enggak. Kalau saya, ya kan? Itu batasannya, ya kan? Udah sampai situ kan. Terus posisi jamaah gimana? Posisi pokoknya ikuti imam selesai. Ya kan? Nah, mengikuti imam, mau kembali lagi, dilanjutkan lagi. Mengikuti imam itu batasannya sampai gimana? Awalnya apa, akhirnya apa? Masuk ke pertanyaannya Pak Budi. Ya kan? Mengikuti imam itu awal. Sekarang gerakan imam. Gerakan imam itu diawali dari mana? Dari lisan atau dari tindakan? Sama. Maksudnya dari Allahu Akbar. Iya.
dua-duanya. Atau dari gerakan yang kita ikuti loh. Adalah dari lisannya atau dari gerakannya? Gerak. Iya, ada dua khilafiyah di sini udah ada dua pendapat ini. Ya, ya inilah yang menarik kan. Artinya kita tertantang lagi untuk belajar lagi seperti itu. Jadi nanti Pak Manto bingung. Pak Manto ketika Pak Ji takbir untuk gerakan sholat, Pak Manto diem, nunggu sampai Allahu Akbar baru gerak. Pak Budi enggak. Allah, imam sudah Allah, Pak Budi langsung ikut. Iya kan? Paham ya? Yang satu diambil di awalnya perintah, awalnya seruan imam, Pak Manto ngambil di nah, setelah seruan imam baru gerak. Wah, bertengkar Pak Manto sama Pak Budi. Ya, ya. Nah, ya, bertengkar ini. Padahal imamnya belum gerak. Nah, itu ya. Jadi itulah menariknya. Jadi nanti silakan baca. Di sini kita hanya sebagai pengantar dan diskusi. Kembali lagi itu mencerminkan, oh ternyata begitu dangkalnya ilmu kita. Banyak yang harus kita pelajari. Ini apa ya? Sehingga kejadian yang Pak Budi tadi, ini mau selesaikan Al-Fatihah dulu atau mau mengikuti imam dulu? Mana yang harus didahulukan ketika saya menjadi imam? Saya menjadi makmum. Nah itu. Jadi keumumannya ikuti imam, ya udah. Walaupun makmum masih maling Ar-Rahmanir Rahim, Allahu Akbar, terutama saat tarawih. Kalau tarawih di sini enak, kalau tarawih di sebelah klinik itu lumayan itu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Akbar, kalau ikut aja Allah. Yang Pak Budi ini Rasulullah waktu itu. Gimana? Waktu itu ada jamaah. Dia sudah sujud. Oh iya, di depan pintu sih sudah ruku. Ya, ini ketinggalan. Tahu Rasulullah ketinggalan. Di sini ada orang tua orang buta. Ya, agak kecil dia terhalang. Rasul menunggu yang ini. Sampai dia masuk soft. Stop. Ya, itu baru. Nah, jadi itu ya, mana yang harus kita dahulukan? Kita harus tahu posisi kita sebagai makmum, ya sudah berarti mengikuti imam. Tuh, nyaman ya? Nah, gitu. Ya, baik, itulah sedikit terkait dengan ini, banyak nantinya. Kita harus tahu ini, mana larangannya. Larangannya mendahului imam, seperti tadi. Pak Manto sama Pak Ji, ya kan? Pak Ji belum angkat tangan kunut, Pak Manto sudah angkat tangan gini ya, ayo. Atau Pak Ji belum menurunkan tangan kunut, Pak Manto sudah menurunkan. Berarti Pak Manto mendahului imam. Ya, belajar lagi Pak Manto ya. Jadi seperti itu. Inilah yang harus kita ketahui. Paling tidak kita ketahui bahwa di dalam aktivitas sholat ada hukum seperti ini, ya kan? Seperti itu, dan kita harus tahu paling tidak rukun dan larangannya ini. Mana yang harus dikerjakan, mana yang dikerjakan malah batal. Seperti ini ya. Baik. Nah itu ada yang menyampaikan bahwa apabila itu tidak terkait dengan ibadah itu atau tegaknya ibadah sholat, tidak boleh. Kalau masih terkait dengan tegaknya ibadah sholat itu sendiri, boleh. Contoh gendong anak. Maksudnya contohnya gendong anak misalkan. Nah, itu sudah terkait dengan, kan dia harus mendamaikan keduanya kan, gendong anak sama ini terkait dengan tegaknya sholat ini, ya udah tidak apa-apa walaupun gini-gini.
Tapi kalau tiba-tiba, nah itu yang udah ada. Tapi kalau gatel lah gimana? Ya itu, kalau gatel gimana? Yang tidak boleh itu dalam tanda kutip iseng itu. Ya, yang iseng itu tidak boleh. Kalau ada kepentingan untuk tegaknya sholat, salah. Saya bilang, istilahnya godaan ya, 3 kali katanya batal. Iya, yaitu untuk preventif. Kan sekarang HP-nya Pak Manto tiba-tiba bunyi gimana? Masih dibiarkan? Oh iya, harus dimatikan. Nah, dimatikan. Ceret baru di kantongnya. Loh, aku lah bilang ya, saya kan ada bilang. Lumayan baru tahu. Saya siap apa? Di kantong. Apa ini loh? Saku apa? Sapu tangan. Oh ya, pilek. Nah itu. Lah kalau gitu pilek, waktu pilek tiap pilek gini gimana? Ya nggak apa-apa, wong istilahnya. Kadang-kadang ada yang berlebihan memang dalam hal ini ya kan. Ya sebenarnya itu tidak apa-apa, yang namanya pilek walaupun berapa kali pun demi tegaknya sholat tidak masalah. Ya gitu ya. Baik, ini terkait dengan sholat wajib, kemudian puasa. Banyak fikih yang harus kita pelajari. Terus selainnya, yang menarik di sini adalah dari keseluruhan ini adalah satu, Allah meminta, kan ini targetnya kan ini, ya kan, surga. Bagaimana kalau saya melihat satu adalah ini ibadah fisik, individual fisik. Ini adalah individu. Ini adalah terkait dengan muamalah. Hablum minallah, hablum minannas. Iya benar, hablum minannas. Hablum minallah terkait di dua, yaitu ibadah fisik dan ibadah batin. Kalau diperluas, makna tidak hanya sekedar hanya aktivitas sholat saja, tapi diperluas, ya kan? Ibadah-ibadah fisik. Ini puasa yang kalau letterlex dipahami sebagai puasa ya tidak masalah. Tapi kalau kita mau perluas, makna puasa di sini bisa diperluas menjadi ibadah batin. Puasa kan ibadah tidak terlihat, ya kan? Dan ini adalah ibadah secara individu, individual. Ini kan, hablum minallah, bagaimana ketundukan kita kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah sosialnya di sini. Ibadah hablum minannasnya seperti ini. Bagaimana ya tidak menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram, dan tidak menambah ya ini ibadah sosialnya. Ini adalah rangkaian jalan menuju surga. Detailnya ini sangat banyak sekali. Yang halal, yang haram. Iya, nah bagaimana cara tahu halal haram? Nah, lagi belajar lagi. Ya, mantap ya. Ya, jadi seluasnya kalau saya melihat hadis ini, ya seperti ini. Oh, ada dua konteks besar di sini yang ini ingin Allah sampaikan melalui Rasulnya kepada kita. Ya kan, ada dua ibadah. Terus ini gimana? Tidak menambahi aturan-aturan yang ada. Ya, misalkan. Saya gini, ya saya yang umum-umum aja yang ada di sini ya. Kalau itu gampang itu. Artinya tidak menambahi ketiga itu. Amat tidak menambahi aturan. Di sini kan disebutkan dan tidak menambah sedikit pun akan hal itu tuh yang mana? Ya semuanya ini. Semuanya ini akan hal itu. Sekarang gini. Coba nih. Kemukjizatan Al-Quran salah satunya adalah dia tepat digunakan di periode mana saja, ya kan, dan di tempat mana saja, keuniversalan Al-Quran. Bener nggak kira-kira? Ya kan? Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Universal. Ya kan? Nah. Apabila
keuniversalan itu dipahami secara kaku, ya kan? Kemungkinan menjadi tidak universal, akan ketinggalan zaman. Bener kan? Nah itu ya. Kita betul. Maksudnya gambarkan universal sendiri. Ya, Al-Quran bisa diterapkan di Indonesia, di Mana saja, Bro. di mana saja, ya kan? Tepat kan? Kapanpun, kapan saja sampai nanti hari kiamat, bener kan? Lah, konteks ini itu tidak boleh menambahi, tapi konteks keuniversalan Al-Quran itu tadi harus dinamis, bener enggak? Di zaman Rasulullah tidak ada motor. Nah, kefleksibelan itu gimana korelasinya dengan tidak menambahi aturan ini? Contoh misalkan, ini contohnya sederhana di sini. Ketika Pak Sumaji baca kunutnya ada Indonesianya gak ya? Yang seperti yang saya bahas kemarin, tidak ada ya. Pak Mukim kalau nggak salah. Nah itu ya, untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan Palestina. Kan zaman Rasulullah tidak ada Palestina, ada ya, sudah ada ya. Atau masih Syam ya? Masih Syam ya, nah, masih Syam. Belum ada Palestina, apalagi Indonesia. Iya kan, Indonesia berusianya 100 tahun, belum sampai. Nah, apa itu termasuk menambah aturan? Ya menambah tapi kan melihat situasinya. Nah, itulah keuniversalan Al-Quran itu. Kalau Al-Quran dipahami sebagai sesuatu yang saklek, ya kan? Dia akan Al-Quran tidak, dan kemujizatan Al-Quran tidak muncul. Nah sekarang batasannya apa? Ah itu batasannya apa? Kapan kita boleh menggunakan Indonesia? Kapan kalau kita di sini, contoh kecil aja di sini, menggunakan Indonesia dan tidak menggunakan dan tidak boleh menggunakan Indonesia. Kenapa kok tidak ada yang protes? Ayo. Gimana? Ya gimana? Atau misalkan yang sering saya sampaikan di sini, ya kan? Khotbah Jumat itu tidak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Arab. Rasulullah mencontohkan pun bahasa Arab. Tapi kan itu kan artinya tuh, waktu dia baca tapi tidak ada contohnya bahasa Indonesia. Arab saya nggak ngerti lah bahasa. Loh, inilah, kan, ini loh, kan tidak boleh nambah aturan. Aturannya sudah jelas dari Rasulullah. Ini nggak terlalu kaku ya? Lah makanya itu batasnya tidak terlalu kaku, dan kaku itu seperti apa? Masalah-masalah kontemporer ini apa? Biasanya ada penjelasan dari para ulama, mulai dari mungkin diperjelas dari fatwa-fatwa para ulama, mungkin termasuk apa khutbah Jumat dengan apa bahasa Indonesia, padahal tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Tapi salah satu dalil apa kita dalam beribadah kan Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma para ulama. Mungkin dari ijma para ulama itu yang membolehkan dengan bahasa sesuai dengan audiens atau sesuai dengan kaumnya. Mungkin di zaman Rasulullah para sahabat tabiin nggak pernah ada yang pakai bahasa Indonesia. Tidak ada, ya kan? Dijamin tidak ada, ya kan? Ya jelas suka. Kalau orang ini Rasulullah kabeh, kayak baju apa? Gamis. Gamis apa? Ya, makanya itu. Mungkin ada ini apa? Ada kisahnya siapa ya? Sahabat yang disuruh ke apa? Raja siapa itu ya? Abbasiyah. Iya, yang Ethiopia. Iya, yang akhirnya dia masuk Islam kan. Masalah itu sahabat yang dikirim sahabat yang pandai berbahasa penduduk. Satu hikmahnya kan biar dakwahnya tahunnya tersampaikan. Ya,
Ya itu. Tapi bukan di khutbah Jumat kan? Teman. Ya. Ini apa? Mungkin ada pertimbangan sana. Jadi kemudian muncul di sini kita sebagai orang awam. Ini kita kemudian turunkan, kita sadar diri. Oh, kita orang awam, nggak tahu hal yang seperti itu. Ya sudah, gimana? Tidak menambahi aturan di sini, kita bisa menjadi bagi dua hal. Terkait dengan, nah ini masuk fikih, yaitu ibadah yang mahdhah, ibadah pokok, dan ini selainnya. Ibadah pokok ini apa? Rukun Islam itu. Rukun Islam ini yang kita benar-benar pegang, waspadai terkait dengan penambahan aturan-aturan ini. Kita sebagai orang awam gitu. Terus terkait dengan tadi gimana? Ini kan juga termasuk ibadah mahdhah. Kembalikan ke sini. Bentuk bacaan tadi termasuk bentuk bacaan rukun apa larangan? Apa di antara keduanya? Oh, bentuk di antara keduanya. Iya kan? Oh, berarti masuk. Kalau tidak dilakukan gimana? Oh, termasuk sunnah mungkin. Kalau tidak dilakukan tidak masalah, tidak ada konsekuensinya. Ya, seperti itu. Nah, terus gimana sholat gerhana kemarin? Berdirinya 2 kali. Betul, dalam satu rakaat takbirnya 2 kali, Fatihahnya 2 kali. Iya kan, Fatihahnya 2 kali. Satu rakaat 2 kali. Gimana? Ya, memang sudah ada contohnya lah, gitu loh. Tanpa ingin apa itu menambah, bukan menambah aturan, karena itu memang sudah ada contohnya seperti itu. Ya, nah terus kembangannya selainnya ini baru masuk ke banyak hal nanti. Jadi yang pokok ini, ibadah pokok paling tidak kita pegang. Selamanya seperti ini, tidak menambah aturan, tidak menambahi aturan yang ada. Batasannya itu, kita sebagai orang awam batasannya mungkin sampai seperti itu. Misalkan kita meningkat sedikit terkait dengan riba misalkan. Ini ada yang menarik. Boleh enggak? Sekarang kan gencar kan jual beli pembelian emas dengan angsuran, dicicil. Ada, iya kan? Boleh enggak? Enggak mana? Ada. Pegadaian tuh ada. Ya? Nah, makanya itu di dalam hukumnya enggak boleh. Tapi, ini agak sedikit ya, agak masuk ke dalam, tapi hanya sebagai wacana saja. Gimana kok emas itu boleh dicicil dan itu ada MUI-nya? Bank-bank syariah di Indonesia itu ada yang menjalankan seperti itu. Pegadaian juga menjalankan, yang syariah juga menjalankan seperti itu. Beli emas, tidak ada fisiknya, beli nilai. Dan ada fatwa MUI-nya, boleh. Ya kan, karena ini salah satu yang saya ketahui, emas dianggap bukan lagi uang money, tapi sudah dijadikan sebagai objek transaksi, barang biasa, bukan barang ribawi yang istimewa. Kan dulu emas, perak, dan 6 itu kan. Emas sekarang bukan termasuk emas yang itu, karena emas yang zaman itu mengandung nilai uang sekalian. Money and currency jadi satu. Kalau kita dulu, kalau di Indonesia tidak ada ya, namanya uang tok ya. Uang saja kan, tidak ada lainnya kan. Kalau di bahasa Arab fulus dan saman, ada yang mengandung nilai air. Kalau sekarang di sini ada ulama yang membolehkan MUI. Karena emas adalah sudah menjadi barang komoditi. Oh ya sudah. Nah itulah bentuk ijtihad. Nanti toh 10 tahun lagi berubah ya, itulah keadaannya memang seperti itu. Tapi hukumnya riba tidak boleh diubah. Hukum riba apa? Berdagang emas. Emas, jadi hukumnya emas
jual beli emas harus tunai. Iya kan? Tidak boleh saya bayar ini nanti Pak Manto ngambil emasnya di situ, tidak boleh. Mana emasnya harus tunai. Iya kan? Di tempat itu juga. Ya, hukumnya haram. Haram sudah. Kalau tidak tunai ya, haram sudah selesai. Kembali lagi emas definisinya apalah itu. Kemudian berubah sekarang. Itu masuk inden. 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 Inden boleh. Inden apa? Ini saya cari dipanggil ya. Hah? Pak, inden apa intan? Inden. Oh, intan. Anu emas, Mas. Oh, emas. Ya. Oke. Mas, saya dipanggil Celupuk Bang. Heeh. Pak, ini kan makin tahun kan buka terus gara-gara COVID. Bapak uangnya ditabungnya belikan emas. Terus Mas belinya itu nggak salah bulan 5 berapa gitu. Dan 3 bulan diambil dibayar. Itu pesanan sebelumnya membayar. Ketika bulan bisa pesen, 3 bulan langsung ambil bayar. Itu bagaimana? Di mana itu? Bank BNI. Bank Syariah. Bank anu 60-an. BNI Syariah atau bukan? Bukan syariah. Itu syariah BNI. Orang langsung itu saya daftar langsung begini. Loh, kalau syariah ya kita nyambungnya ke Sasa ya, ada kali loh. Mansur, saya ada kali. Dia buka sasa kono pindah gunung. ya, jadi kita nyambungnya ke ada fatwa syariah enggak banknya? Mungkin syariah enggak. Ya kalau syariah insya Allah ya sesuai dengan aturan MUI sudah. Kita yang enggak tahu ikut aja. Itu masuk inden dulu baru bayar ngambil. Kalau hukum dasarnya enggak boleh, tapi kemudian ada perubahan definisi akhirnya menjadi boleh, bukan mengubah aturannya, tapi bawahnya. Sekarang uang misalkan, ya kan, uang rupiah kita itu bisa saja menjadi bukan uang, itu adalah alat tukar saja, yang tidak yang definisinya sudah jauh dengan barang ribawi zamannya Rasulullah, sehingga tambahan di bank konvensional menjadi boleh. Nah itu udah dalam lagi ya. Itu harus kita yang awam gimana ya, aman-aman aja lah. Ada bank syariah pakai bank syariah, ya kan, seperti itu. Ya ini ya, ya itu untuk hal yang penambahan ini, ya kan. Jadi waspada ini terutama terkait dengan ibadah pokok ini yang paling utama. Ya, yang selainnya ya, monggo silakan. Kalau ini benar-benar kita strike, nggak boleh ada tambahan, ya. Jadi ini kalau ini rukun enggak boleh ada penambahan, rukun enggak boleh. Rukun ya harus seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini termasuk pada pokoknya gerakan sama baca. Oh ya, kan definisi sholat kan tadi kembali kan. Gerakan bacaan dan gerakan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu. Ya. Biasanya saya dengar ya, imam baca bismillah alhamdulillah terakhir surat saya bisa membaca Al-Fatihah. Iya, ya ini misalkan yang kan lucu, misalkan Pak Manto sama Pak Wardi bertengkar masalah zikir setelah sholat, ya kan? Padahal sebelahnya Pak Wardi ada orang yang sholat menghadap ke atas, malah dibiarkan. Nah, gimana ini kan? Kan salah. Prioritas bertengkar. Iya kan? Ini sunnah ya, mau itu silakan, mau enggak silakan. Iya kan? Kembali lagi jenengan belajarnya sampai mana? Iya kan, seperti itu. Yang ini jelas melakukan larangan. Kenapa enggak ada yang dakwai? Nah, itu maksud saya. Salat menghadap ke atas gini. Iya, siap. Iya kan? Terus Pak Parti diem aja. Nanti diem aja. Iya kan? Ya itu ya. Baik. Sampai sini gimana? Ada yang sampaikan? Kemarin enggak. ini orang ini tanya apakah kalau dia hanya melakukan ibadah wajib saja bisa masuk surga? Nah, Rasulullah jawab bisa. Sama plus apa? Tambahan. Artinya tambahan itu misalnya
wes saya cuma ngelakuin yang wajib tok. Nah, sing sunah-sunah itu enggak apa qobliyah, ba'diyah enggak dilakukan apa bisa masuk surga? Bisa ya. Seperti itu aja. Itu tandanya wong wajib saja itu bisa, apalagi ada tambahan-tambahannya, ya kan, seperti itu. Ya, sebenarnya, tapi ya itu tadi banyak. Nanti dari masing-masing kita membaca seperti ini, masing-masing dari kita juga membuka wacana masing-masing. Saya dapatnya seperti ini, Handika insight-nya seperti itu. Oh, dengan minimal jalan menuju surga di sini, iya kan? Kita dapatnya hadis ini dari hadis ini. Oh, makanya wajib, tahu halal haram, tidak nambah dawe, beres, sudah itu aja. Oh, itu minimal seperti itu. Yang seperti yang dipahami Andika. Tapi yang berat itu ya yang halal haram. Apanya? Nah, iya. Itu luas sekali. Coba bagaimana caranya kita tidak menambahi aturan kalau tidak tahu ini? Iya kan? Makanya ini di terakhir karena kita harus jelas ini. Kita ujung-ujungnya nanti kita disuruh apa sih? Hah? Suruh belajar. Kembali lagi, konsepnya semuanya nanti selama kita pelajari itu dari kemarin. Konsepnya kita balik, suruh belajar. Iya kan? Itu kunci utamanya. Baik, sampai sini. Moga ada yang sampaikan. Teranang. Itu ya. Hah? Dulu pernah kita saya pernah disinggung sedikit. Pernah kita omongkan sedikit. Bahas Ada sedikit nih. sebagian kita yang dulu pernah ini ya bahas kalau saya jualan ini apa makanan ini kalau tapi ini kurang sehat dan sebagainya. Iya. Ya, antara menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram karena mungkin dia dulu khawatir terjatuh pada keburukan. Berhati-hati agar tidak terjatuh pada keburukan. Apa istilahnya? Apa? Warok ya. warok. Karena tingginya waroknya dia kadang perlu hati-hati dengan hati-hatinya maksudnya gimana agar tidak hulu juga berlebihan sehingga dia mengharamkan yang halal, hal yang mubah, mengharamkan yang halal. Sesuatu yang halal misalkan dia pernah dulu ada kita diskusi yang salahnya jualan ini karena tidak sehat kemudian tidak jual. Bukan karena boleh jualan yang lain boleh sehat tapi jangan sampai ada keyakinan mengharamkan yang halal gitu. Mengharamkan yang karena khawatirnya kan ya boleh menjual sesuatu yang lebih baik, lebih sehat dan lebih aman. Tapi jangan sampai ada keyakinan ini mengharamkan yang halal. Karena kan karena mungkin bagus karena waroknya. Karena saya punya cerita satu kisah saya sendiri sih. Setan itu luar biasa, luar biasa. Sangat lembut gitu ya, lembut dalam menggoda manusia. Kemudian sangat halus gitu. Dan kisah-kisah orang-orang terdahulu pun setan itu benar-benar musuh manusia ya. Maksudnya itu yang perlu kita dari situ saya belajar waktu itu kejadian itu saya belajar memang benar-benar setan itu musuh bagi manusia. Kita kalau salah pernah dengar ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika digoda setan dan sebagainya sampai detik-detik mau sakaratul mautnya pun didatangi iblis untuk digoda gitu. Sama Imam Ahmad bin Hanbal dan orang-orang saleh terdahulu. Setan tidak akan berhenti menjerumuskan kita sampai benar-benar kita itu terjatuh pada keburukan. Walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, walaupun dia ustadz, walaupun dia
apalagi orang-orang awam seperti saya. Nah ini intinya bahkan Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar yang ini itu ada kisahnya kalau salah, waktu itu saya pernah dengar hingga detik-detik sakaratul mautnya pun didatangi iblis untuk digoda gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal selamat kalau salah. Nah saya punya kisah dulu kan saya dapat ini nasihat untuk yang kemarin itu sempat saya share tentang mintalah surga, dan saya pernah punya kisah. Kemudian saya berusaha merutinkan untuk berdoa seperti itu kan, Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus wa na'udzubika minan nar. Merutinkan doa seperti itu. Kemudian suatu ketika ternyata ujian kehidupan kok berat sekali. Kemudian ada ujian A, B, C, D, sampai waktu itu ujian ayah meninggal, kemudian sampai gini ujian macam-macam A, B, C, D lah, sampai merasa waktu itu ujian ini kok berat sekali ya air mata bercucuran dan sebagainya itu contohnya. Sampai saya berpikir karena saya berdoa meminta surgausnya, sedangkan amalanku sangat kurang gitu. Sedangkan saya ingat orang itu akan jika amal ibadahnya kurang, kemudian Allah menginginkan dia kebaikan, surganya tinggi misalkan itu dia akan diberikan ujian hingga sampai mungkin dosa-dosa diampuni, kemudian diangkat derajatnya hingga dia mencapai di posisi surga tersebut. Dan apakah karena aku berdoa seperti ini atau ujian gak berat sekali ternyata itu. Setan menggoda saat itu dengan ilmu. Jadi ilmu dibenturkan dengan ilmu. Apakah karena sampai saya terjatuh pada keyakinan aku tidak usah berdoa minta surga lagi. Bahasa minta doa sampai ada padahal ilmu dibenturkan dengan ilmu waktu itu. Saya sampai akhirnya saya berbulan-bulan gitu dengan takut berdoa seperti itu. Takut Allahumma inni takut berdoa seperti itu. Tapi karena ya merasa waktu itu jangan berat sekali. Macam-macam lah yang beratnya tidak dibahas rinci saja. Tapi alhamdulillah alhamdulillah maksudnya tuh dari situ kan saya secara tidak langsung ingat ini mengharamkan yang halal gitu ya. Mengharamkan yang saya berdoa itu suatu kebaikan, ternyata saya secara tidak langsung ya. Tapi yang alhamdulillah waktu itu ini saya waktu datang kajian kemudian saya bertanya kepada ustadznya, alhamdulillah setelah beberapa bulan saya selalu takut bertanya-tanya dengan permasalahan saya waktu itu. Ya ustadznya menyampaikan itu adalah was-was syaiton. Dari situ saya belajar, wah memang benar-benar setan ini lembut sekali, kemudian setan menggoda dengan sangat halus, kadang tidak kita sadari. Dari situ saya mulai sadar dan kembali berusaha berdoa lagi untuk itu memohon surga, karena itu perintahnya Rasulullah gitu. Dan saya takut waktu itu kan tidak bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan waktu itu, sehingga saya sempat takut berdoa itu. Dan ini ketika mendapat nasihat itu was-was dari syaitan gitu. Maka teruslah mohon surga dan ya akhirnya saya kembali lagi seperti itu. Ini yang menarik, jembatannya kuncinya kembali ya, terjadi pertentangan di antara kita, di diri kita, ya kan? Kuncinya satu, kembalikan ke Asmaul Husna. Kadang-kadang seperti itu. Allah Maha Bijaksana, ya kan? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, ya kan? Allah tidak mungkin dolim terhadap makhluknya. Hanya makhluknya aja yang memandangnya itu seudon kepada Allah dalam tanda kutip, ya kan? Kita belum paham, ya seperti itu. Jadi silakan, ya kan? Tidak apa-apa kita minta sama Allah. Kadang-kadang seperti saya sampaikan di sini, ya.
Setelah saya bingung mau doa apa di depan Ka'bah, ya kan? Ini ingat Pak Manto ya. Kemudian saya berdoa, iya Handika yang ingat. Handika yang ingat. Saya bingung, doa sudah selesai semua, ya kan? Waktu haji itu, doa apa lagi ya, ya kan? Kemudian saya ingat ya Allah. Saya ingat hadis bagaimana luar biasanya mendoakan sama Muslim tanpa seseorang itu tahu kita mendoakan. Dapatnya apa? Doanya untuk kita semua. Nah, doanya itu juga. Doa saya waktu itu sederhana singkat, ya Allah kabulkanlah semua doa yang ada di Masjidil Haram ini. Ya kan? Ya, semua orang yang ada di Masjidil Haram ini. Ada enggak berdoa untuk kita indah? Sudah. Ya, ya. Ya Allah, harapannya apa? Karena kita ingin posisi yang lebih tinggi. Kita ingin dalam arti diperhatikan oleh Allah, ya kan? Tapi kita juga tahu diri, kemampuan kita terbatas, ya. Ini gimana ini cara mencapai itu? Ini cara mencapai itu ya minta akhirnya, minta, dan saya yakin dan kita harus yakin bahwa dengan keadilan, kemahabijaksanaan Allah kita pasti akan diantarkan kepada posisi terbaik kita. Makanya nur, kembali lagi, nurnya Allah, ya kan, apa cahaya Allah itu harus tercermin di diri kita dimanapun kita berada. Pak Manto sebagai karyawan percetakan harus muncul sifat-sifatnya Allah di situ, ya seperti itu. Yes, luar biasa. Masa coba di sini Pak Manto misalkan, Pak Manto berdoa untuk zakat mal tahun depan 10 juta, masih mamang. Iya Manto ya, belum berdoa ya? Akhirnya itu Allah nanti menunjukkan bahwa itu mungkin. Iya kan, berdoa, tinggal berdoa saja, nanti Allah yang tinggal berdoa, belajar, ya kan? Kalau tidak mau belajar nanti Allah paksakan belajar. Keren nanti sama Allah, gitu, ya kan? Kalau dikabulkan berarti ragu Allah. Oh, ya kan? Misalnya yang dijangkau ke sana nggak ada. Nah, ya itulah dinamika kita ya, seperti Dokter Anang ini juga sama, juga terjadi di kita semuanya. Setan itu menggodanya sangat luar biasa. Iya nih kayak. Apa enggak? Nah. Bukan satunya, tapi setiap individu kan setelah adanya ilmu itu bisa berijtihad untuk dirinya sendiri. Warok namanya itu. Suaminya, temannya istri saya itu di sana ini, karena dia samar-samar dengan kehalalan ayam sembelihan di pasar. Jadi dia nggak mau beli ayam atau makan ayam yang orang dijual di pasar sebelum ia tahu siapa yang menyembelih. Ya, benar. Sampai tahu siapa. Tapi ada tapinya. Hukum itu berlaku untuk untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri. Itu tuh menjaga kewiraian, menjaga kehormatan diri. Jadi menjaga kehormatan diri. Untuk seperti ini saya enggak, padahal boleh. Berarti nanti boleh, ya kan, enggak masalah. Tapi bagi dia itu ragu-ragu, ya enggak apa-apa, silakan, enggak masalah. Tapi jangan sampai mengharamkan, mengubah hukumnya. Nah itu yang enggak boleh, ya kan. Haram beli ayam di pasar, nah itu enggak boleh. Walaupun ini sama keluarga sendiri. Maksudnya artinya dia kan berkeluarga sama. Dia mempunyai seperti itu. Terus jangan belanja itu, saya nggak mau ini. Akhirnya keluarganya ikut nggak makan. Dia sendiri, harusnya dia sendiri yang memang nggak makan. Itu tanggung jawab pemimpin pada keluarga. Ya kembali lagi kan, keluarga kan yang penting makan. Iya. Ya sudah. Masalah lain-lain kan dia yang ngatur. Nah itu seperti itu. Misalkan menjaga kewiraian, misalkan Pak Manto ya, misalkan contohnya Pak Manto ada apa ya, berangkat dari rumah itu selalu dia sudah dari awal itu puasa apa namanya Daud. Ketika di sini disediakan minum,
diminum aja sama Pak Manto. Menjaga kehormatan diri daripada dia nanti ngomong, wah saya puasa Daud. Ya takutnya hatinya terganggu oleh setan itu minum. Tapi kan dapat niat puasa Daud ya Pak Manto ya, walaupun tidak pernah menjalankannya. Ya seperti Handika juga seperti itu, ya kan? Seperti makan di warung ya, mau makan kari ayam, Pak. Enggak apa-apa. Saya nggak tahu ayam bagaimana. Enggak apa-apa, ya kan, enggak apa-apa. Matang nih. Ya. Yang tidak boleh itu tadi mengubah hukumnya, ya kan? Seperti misalkan yang di sini ya Pak Manto juga, ya kan, setiap malam sholat tahajud, ya kan? Kemudian Pak Manto menyampaikan sholat tahajud menjadi wajib bagi saya. Nah, itu tidak boleh. Ya, ya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Saya berharap semuanya juga baca. Ini kan Pak Manto kan sudah belajar itu kan AI itu. Sudah. Lah, itu nanti tanya-tanya ke situ, ya kan? Tanya-tanya ke situ. Kan diskusi sama Dr. Tana, sama Handika, ya kan? Tanya, ya kan? Di sini mau pakai baterainya habis. Iya. Minta sama istrinya tab gitu loh yang besar. Yang resmi. Ya kan. Ini baterai rusak ini. Ini makanya minta ganti yang besar yang ganti. Mati lagi. Baterainya. Ya ganti iPhone. Ganti iPhone nih Pak Marti ya. Kayak iPhone 16. Baik, alhamdulillah itu yang saya sampaikan. Semangat Pak Manto, nanti belajar lewat situ juga bisa sedikit-sedikit. Lah ya, nanti minta iPhone, pulang beli iPhone. Kurang lebihnya saya maaf, saya tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.